Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik semuanya. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan semangat ya dalam mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, kami mahasiswa PLP UIN Sunan Kalijaga yang akan menemani kalian untuk belajar materi kimia. Yuk, kita mulai aja ya. Sebelum belajar, sebaiknya berdoa, bahagia, dan pastikan perut dalam keadaan tidak lapar dan tidak terlalu kenyang. Oh ya, sebelumnya, ada yang tahu apakah gambar ini? Tim manakah kamu? Martabak manis atau martabak asin? Martabak manis mengandung gula, sedangkan martabak asin mengandung garam. Gula memiliki rumus kimia C6H12O6, sedangkan garam memiliki rumus kimia NaCl. Atom-atom pembentuk NaCl adalah Na+ dan Cl-, sedangkan atom-atom pembentuk C6H12O6 adalah C, H2, dan O2. Atom-atom tersebut saling berikatan membentuk senyawa molekul yang kita kenal sebagai garam dan gula. Tapi, bayangkan jika atom Na+ dan Cl- itu tidak dapat berikatan satu sama lain, tentu kita tidak akan mau makan martabak asin karena dia mengandung atom logam natrium dan atom Cl-. Jadi, rasa martabaknya tidak terasa asin, tetapi terasa pahit. Untuk itu, ada yang namanya ikatan kimia untuk mempelajari bagaimana atom-atom unsur yang ada di alam ini saling berikatan, membentuk suatu zat dengan sifat yang berbeda dari atom-atom penyusunnya. Seperti di contoh sebelumnya, yaitu atom logam Na+, tentu sifatnya berubah setelah berikatan dengan Cl- membentuk NaCl. Nah, untuk itu, kita akan belajar tentang ikatan kimia. Ada beberapa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian kestabilan unsur dengan baik. Yang kedua, menggambarkan struktur Lewis suatu molekul dengan tepat. Dan yang ketiga, menganalisis proses terjadinya ikatan ion dan sifat-sifat senyawa ion dengan tepat. Materi yang pertama yaitu kestabilan unsur. Atom-atom dapat dikelompokkan menjadi atom logam, non-logam, metaloid, dan gas mulia. Atom-atom gas mulia merupakan atom-atom yang bersifat stabil karena kulit luarnya terisi penuh oleh elektron. Susunan elektron duplet untuk unsur gas mulia He, susunan oktet untuk unsur gas mulia selain He. Sedangkan atom-atom selain golongan gas mulia bersifat tidak stabil karena kulit luarnya tidak terisi penuh oleh elektron. Untuk mencapai kestabilan, unsur dari golongan lain cenderung menangkap atau melepas elektron. Golongan 1A sampai 3A stabil dengan cara melepas elektron. Golongan 1A stabil dengan cara melepas 1 elektron. Unsur Na memiliki nomor atom 11. Berdasarkan konfigurasi elektronnya, unsur Na memiliki elektron valensi 1, yang berarti unsur Na cenderung melepas 1 elektron untuk mencapai kestabilan. Golongan 2A stabil dengan cara melepas 2 elektron. Unsur Mg memiliki nomor atom 12. Berdasarkan konfigurasi elektronnya, unsur Mg memiliki elektron valensi 2, yang berarti unsur Mg cenderung melepas 2 elektron untuk mencapai kestabilannya. Golongan 3A stabil dengan cara melepas 3 elektron. Unsur Al memiliki nomor atom 13. Berdasarkan konfigurasi elektronnya, unsur Al memiliki elektron valensi 3, yang berarti unsur Al cenderung melepas 3 elektron untuk mencapai kestabilannya. Golongan 4A sampai 7A stabil dengan cara menangkap elektron. Golongan 4A stabil dengan cara menangkap 4 elektron. Contohnya,
Unsur Si memiliki nomor atom 14. Berdasarkan konfigurasi elektronnya, unsur Si memiliki elektron valensi 4, yang berarti unsur Si cenderung menangkap 4 elektron untuk mencapai kestabilannya. Golongan 5A stabil dengan cara menangkap 3 elektron. Contohnya, unsur P memiliki nomor atom 15. Berdasarkan konfigurasi elektronnya, unsur P memiliki elektron valensi 5, yang berarti unsur P cenderung menangkap 3 elektron untuk mencapai kestabilannya. Golongan 6A stabil dengan cara menangkap 2 elektron. Contohnya, unsur S memiliki nomor atom 16. Berdasarkan konfigurasi elektronnya, unsur S memiliki elektron valensi 6, yang berarti unsur S cenderung menangkap 2 elektron untuk mencapai kestabilannya. Golongan 7A stabil dengan cara menangkap 1 elektron. Contohnya, unsur F memiliki nomor atom 9. Berdasarkan konfigurasi elektronnya, unsur F memiliki elektron valensi 7, yang berarti unsur F cenderung menangkap 1 elektron untuk mencapai kestabilannya. Selanjutnya, konfigurasi elektron gas mulia. Apakah kalian masih ingat tentang materi ini? Pastinya kalian masih ingat ya. Pada tabel ini disajikan unsur He nomor atomnya 2 dan elektron valensinya 2. Elektron valensi 2 disebut dengan duplet. Selanjutnya Ne nomor atomnya 10, konfigurasinya 2 dan 8. Elektron valensinya 8. 8 ini disebut dengan oktet. Kegagalan aturan oktet. Yang pertama, tidak mencapai aturan oktet atau kurang dari 8. Contohnya yaitu BeCl2 dan Bf3. Pada senyawa BeCl2, Be memiliki elektron valensi 2, kita gambarkan dengan titik. Lalu Cl memiliki elektron valensi 7, kita gambarkan dengan tanda silang. Sebanyak 7 yang mengelilingi Cl. Untuk mencapai kestabilan, Cl harus berikatan dengan 1 elektron Be. Dari gambar, atom Cl telah memenuhi aturan oktet karena telah memiliki 8 elektron berpasangan. Sedangkan Be hanya memiliki 4 elektron berpasangan, seperti yang terlihat pada lingkaran merah. Sehingga BeCl2 tidak mencapai aturan oktet karena atom Be masih kekurangan 4 elektron untuk mencapai kestabilannya. Contoh yang kedua yaitu Bf3. B memiliki elektron valensi 3, kita gambarkan dengan titik. Lalu F memiliki elektron valensi 7, kita gambarkan dengan tanda silang sebanyak 7 yang mengelilingi F. Untuk mencapai kestabilan, F harus berikatan dengan 1 elektron B. Dari gambar, atom F telah memenuhi aturan oktet karena telah memiliki 8 elektron berpasangan, sedangkan B hanya memiliki 6 elektron berpasangan seperti yang terlihat pada lingkaran merah. Sehingga Bf3 tidak mencapai aturan oktet karena atom B masih kekurangan 2 elektron untuk mencapai kestabilannya. Kegagalan aturan oktet yang kedua adalah oktet berkembang atau lebih dari 8. Contohnya pada senyawa PCl5. Atom P memiliki elektron valensi 5, kita gambarkan dengan titik. Lalu Cl memiliki elektron valensi 7, kita gambarkan dengan tanda silang, sebanyak 7 yang mengelilingi Cl. Untuk mencapai kestabilan, Cl harus berikatan dengan 1 elektron P. Dari gambar, atom Cl telah memenuhi aturan oktet karena telah memiliki 8 elektron berpasangan, sedangkan P memiliki 10 elektron berpasangan seperti yang terlihat pada lingkaran merah.
sehingga PCl5 tidak mencapai aturan oktet karena atom P memiliki lebih dari 8 elektron berpasangan. Kegagalan aturan oktet yang ketiga adalah senyawa dengan jumlah elektron valensi ganjil atau radikal. Contohnya pada senyawa NO2. N memiliki elektron valensi 5, kita gambarkan dengan titik. Lalu O memiliki elektron valensi 6, kita gambarkan dengan tanda silang sebanyak 6 yang mengelilingi O. Untuk mencapai kestabilan, 2 elektron O harus berpasangan dengan 2 elektron N. Atom O telah memenuhi aturan oktet karena telah memiliki 8 elektron berpasangan, sedangkan N memiliki 9 elektron yang mana ada 1 elektron yang tidak berpasangan. Struktur Lewis. Struktur Lewis digambarkan untuk mencapai kestabilan elektron yang lebih stabil. Lambang Lewis dinyatakan dengan titik atau tanda silang. Pada golongan 1A, contohnya Li memiliki 1 elektron valensi sehingga digambarkan dalam 1 titik di sekitar Li. Begitu juga dengan golongan lainnya seperti pada golongan 2A memiliki 2 titik, golongan 3A memiliki 3 titik, dan seterusnya. Cara penulisan struktur Lewis sebagai berikut. Yang pertama, semua elektron valensi harus muncul dalam struktur Lewis. Misalnya H2O. Nomor atom dari O adalah 8, sehingga konfigurasinya 2, 6. Sedangkan nomor atom dari H adalah 1, sehingga konfigurasinya 1. O memiliki elektron valensi 6, kita gambarkan dengan titik. Kemudian H memiliki elektron valensi 1, kita gambarkan dengan tanda silang. Kemudian, langkah yang kedua adalah semua elektron dalam struktur Lewis umumnya berpasangan. Elektron dari O berpasangan dengan H seperti pada gambar. Langkah yang ketiga yaitu semua atom umumnya mencapai konfigurasi oktet. Khusus untuk H disebut duplet. Oktet memiliki 8 elektron valensi, sedangkan duplet memiliki 2 elektron valensi. Langkah yang keempat, kadang-kadang terdapat ikatan rangkap 2 atau 3, misalnya pada senyawa O2 atau oksigen. Nomor atom pada oksigen yaitu 8, sehingga konfigurasinya 2, 6. O memiliki elektron valensi 6, kita gambarkan dengan titik, dan O yang lain dengan silang. Masing-masing elektron O yang tidak berpasangan saling berikatan, jadi terbentuklah ikatan rangkap 2. Kita masuk ke materi ikatan kimia. Ada yang tahu apa itu ikatan kimia? Ikatan kimia adalah gaya tarik-menarik antara 2 atom atau lebih membentuk molekul atau gabungan ion-ion sehingga keadaannya menjadi lebih stabil. Ikatan kimia dibagi menjadi 3, ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Pada pertemuan kita pada hari ini, kita hanya akan bahas tentang ikatan ion. Untuk minggu depan, kita akan bahas tentang ikatan kovalen dan ikatan logam. Ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi karena adanya serah terima elektron antara atom logam positif dengan atom non-logam negatif sebagai akibat gaya elektrolisis. Ikatan ion terbentuk antara unsur logam dan non-logam. Logam cenderung melepaskan elektron dan membentuk ion bermuatan positif atau kation, sedangkan non-logam cenderung menerima elektron dan membentuk ion bermuatan negatif atau disebut dengan anion. Contoh ikatan ion yaitu pembentukan MgCl2. Mg memiliki nomor atom 12, konfigurasi elektronnya 282.
dan Mg2+ merupakan kation. Mg untuk mencapai kestabilan melepaskan 2 elektron. Selanjutnya Cl memiliki nomor atom 17, konfigurasinya 287. Untuk Cl- disebut juga dengan anion. Cl menerima 1 elektron. Kita gambarkan ya, Mg mempunyai 2 konfigurasi elektron. Kita tuliskan dengan titik, kemudian Cl memiliki 7 elektron valensi. Titik di sebelah sini dipasangkan dengan Cl sebelah sini. Begitu juga dengan Mg titik sebelah sini dipasangkan dengan Cl sebelah sini. Membentuk Mg2+ tambah 2 Cl- menjadi MgCl2. Senyawa ion mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, titik didih dan lelehnya tinggi. Yang kedua, keras tetapi mudah patah. Yang ketiga, pengantar panas yang baik. Yang keempat, lelehan maupun larutannya dapat menghantarkan listrik. Yang kelima, pada suhu kamar berwujud padat. Dan yang keenam, mudah larut dalam air dan tidak larut dalam pelarut organik seperti alkohol, eter, dan benzena. Nah, segitu dulu ya materi yang kita belajar hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.